Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini, asal dari Kabupaten Majalengka, kelompok 2 angkatan 10, NDH 17, berprofesi sebagai terampil perawat. Hari ini saya akan membacakan materi tugas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di UPTD Puskesmas Jatiwangi. Materi yang dibahas yaitu yang pertama, identifikasi isu, lalu analisis dampak, serta teknik penapisan isu, teknik analisis isu, serta gagasan kreatif penyelesaian core isu. Yang pertama kita bahas adalah identifikasi isu. Di UPTD Puskesmas Jatiwangi terdapat 6 isu. Yang pertama, kurangnya kepatuhan mencuci tangan pada tenaga kesehatan. Yang kedua, masih terdapat petugas yang kurang ramah dan tidak menerapkan 5S. Ketiga, tingkat kedisiplinan petugas yang masih rendah. Keempat, kurang aktif dalam menggunakan media sosial. Kelima, belum optimalnya pemisahan sampah medis dan non-medis di setiap ruangan. Yang keenam, kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar mengenai resiko penularan infeksi. Yang kedua adalah analisis dampak. Yang pertama kita analisis kurangnya kepatuhan mencuci tangan pada tenaga kesehatan. Faktanya, masih banyak petugas yang belum sadar pentingnya cuci tangan. Yang untuk dampaknya, penularan infeksi nosokomial, pihak yang terdampaknya, pasien dan juga petugas. Analisis yang kedua yaitu masih terdapat petugas yang kurang ramah dan tidak menerapkan 5S. Faktanya, masih ada beberapa petugas yang kurang ramah dan tidak menerapkan 5S. Dampaknya, pasien merasa tidak nyaman dan merasa tidak diperhatikan. Pihak yang terdampaknya yaitu pasien dan petugas. Yang ketiga, tingkat kedisiplinan petugas yang masih rendah. Faktanya, ada pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih cepat. Dampaknya, pelayanan kepada pasien jadi terganggu dan pasien harus menunggu lama untuk dapat dilayani. Pihak terdampaknya puskesmas, pegawai lain, serta pasien. Analisis yang keempat, kurang aktif dalam menggunakan sosial media. Faktanya, sosial media puskesmas kurang terkelola dengan baik dan kurangnya sosialisasi terkait kegiatan dan pelayanan di puskesmas. Dampaknya, masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan maupun jenis pelayanan yang ada di puskesmas. Pihak terdampaknya yaitu puskesmas dan juga masyarakat. Analisis yang kelima, belum optimalnya pemisahan sampah medis dan non-medis di setiap ruangan. Faktanya, di beberapa poliklinik hanya terdapat 1 buah tempat sampah dan kantong plastik sampah tidak dibedakan antara sampah medis dan non-medis. Dampaknya, terhambatnya pengelolaan limbah medis yang sesuai. Pihak yang terdampaknya puskesmas, petugas, serta pihak pengelola limbah. Analisis yang keenam yaitu kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar mengenai resiko penularan infeksi. Faktanya, masih ada pasien atau pengantar yang tidak menggunakan masker serta tidak mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun dengan hand rub. Dampaknya, meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Pihak yang terdampaknya pasien, petugas, serta keluarga. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teknik penapisan isu menggunakan teknik USG yang mana dilihat berdasarkan urgensi, seriousness, dan growth. Nilai yang tertinggi adalah nilai 5 dan yang terendah adalah nilai 1. Dilihat dari metode USG ini, nilai yang tertinggi yaitu terdapat pada poin 6 yang mana kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar mengenai resiko penularan infeksi. Dilihat dari urgensinya mendapatkan nilai 5, seriousness-nya mendapat nilai 5, serta growth-nya mendapatkan nilai 5. Sehingga total skornya adalah 15 yang mana menduduki peringkat yang pertama. Lalu pembahasan yang keempat yaitu teknik analisis isu menggunakan fishbone. Jadi setelah tadi ditapis didapatkan satu isu yang harus diselesaikan dengan fishbone. Yang mana tadi masalahnya kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar mengenai resiko penularan infeksi. Dilihat dari faktor men, yaitu kurangnya kemampuan literasi pasien atau pengantar. Dilihat dari metode, kurangnya sosialisasi mengenai upaya pencegahan infeksi.
dan dilihat dari mesin, yaitu media informasi seperti poster, banner, leaflet itu tidak ada. Dan untuk materialnya, penyampaian informasi tidak optimal. Dan pembahasan yang terakhir yaitu gagasan kreatif penyelesaian core issue. Setelah didapatkan masalah dengan menggunakan fishbone penyelesaiannya, maka didapatkan gagasan kreatifnya itu 3 poin. Yang pertama, mengadakan sosialisasi tentang pencegahan penularan infeksi, terutama pemakaian masker dan cuci tangan 6 langkah. Lalu, membuatkan media informasi seperti leaflet, banner itu di tempat yang menarik di beberapa tempat di puskesmas. Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan seluruh pegawai di lingkungan puskesmas untuk menegur apabila masih ada pasien atau pengantar yang abai. Sekian materi pembahasan analisis ISUS dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.